Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa sehat, selalu semangat, dan tetap ceria ya. Hari ini kita akan belajar irisan dan gabungan dua himpunan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu himpunan. Ya, kita ingat lagi dulu, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Ya, kita masuk ke contoh himpunan. Perhatikan, contoh yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Kamu bisa menyebutkan dengan pasti. Contoh anggotanya ada kucing, ada kambing, ada sapi. Nah, karena kamu bisa menyebutkan anggotanya dengan pasti, ini disebut himpunan. Yang kedua, kumpulan warna lampu lalu lintas. Sudah pasti jawabannya ya, ada merah, kuning, hijau. Kumpulan bilangan genap, ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, karena semua orang satu pendapat tentang ini namanya himpunan. Kita bedakan dengan contoh bukan himpunan. Kumpulan lukisan yang menarik. Lukisan menarik itu bisa, masing-masing orang bisa memiliki pendapat yang berbeda. Contoh, kamu dengan teman sebangkumu melihat sebuah lukisan, menurut temanmu itu lukisan yang bagus, menurut kamu kurang menarik. Kan kalian bisa berbeda pendapat tentang itu ya. Contoh kumpulan makanan enak. Misal kamu suka bakso, teman kamu suka mie ayam. Jadi makanan enak menurut dia bakso, makanan enak menurut kamu mie ayam. Nah, kurang lebih seperti itu. Kumpulan warna yang bagus. Misal teman kamu suka warna pink, kamu suka warna hijau. Menurut teman kamu warna yang bagus itu warna pink, menurut kamu warna yang bagus itu warna hijau. Nah, karena orang itu berbeda pendapat tentang ini namanya bukan himpunan. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau contoh himpunan, kamu dan teman-teman itu sudah memiliki jawaban yang pasti yang sama. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Hari ini kita masuk ke materi yang baru, yakni operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada irisan, gabungan, ada selisih, ada komplement. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar dua dulu, ada irisan dan gabungan. Pertama, irisan. Irisan atau intersection adalah adanya himpunan A dengan himpunan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Irisan dilambangkan dengan simbol seperti itu ya, seperti huruf N. Untuk irisan himpunan A dan himpunan B, kita tuliskan dengan A irisan B. Ini bacanya A irisan B. Kita lihat ke contohnya. Untuk lebih mudah, kita akan menggunakan diagram Venn untuk menggambarkan irisan dari A dan B. Jadi ini kita punya himpunan A, ada himpunan B. Untuk A irisan B yang mana? Ini yang dalam. Jadi yang irisan adalah anggotanya A, tapi itu juga merupakan anggotanya B. Contoh, misal kita punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Anggota B, himpunan B, anggotanya 2, 3, 5, 7. Perhatikan, anggotanya A dan anggotanya B adakah yang sama? Iya. 2 ada di A, ada di B. 3 ada di A, ada di B. 5 ada di A, ada di B. Ini yang namanya irisan. Jadi A irisan B sama dengan 2, 3, dan 5. Digambarkan di diagram Venn seperti ini. Anggota himpunan A 1, 2, 3, 5, 7. Anggota himpunan B 2, 3, 5, 7. Yang menjadi miliknya A dan miliknya B itu 2, 3, dan 5. Contoh, misal kita punya himpunan C, ada A, B, C, D, E. Kita punya himpunan D,
B, D, E, F. Maka C irisan D adalah, kita lihat anggota himpunan C yang juga merupakan anggota himpunan D. Huruf A apakah ada di D? Tidak ada. B, huruf B di D itu ada. Nah, ini yang namanya irisan. Berarti B itu miliknya C, miliknya D. Kita tuliskan B. C apakah di D ada? Tidak ada. D, nah D ini di C ada, di D ada. Kita tuliskan E juga di C ada, di D ada. Berarti C irisan D, anggotanya B, D, dan E. Yang di C ada, di D ada. Misalkan P 20, 21, 22, 23, 24 dan himpunan Q 20, 22, 24, 26, dan 28. Maka P irisan Q, kita cari bilangan yang di P ada, di himpunan Q ada. Ya, 20 di depan ada, di belakang ada, kita tulis. 21 di belakang tidak ada. 22 ada di Q, tulis. 23 di Q tidak ada. 24 di Q ada. Berarti anggotanya P irisan Q adalah 20, 22, dan 24. Sudah paham sampai sini? Jadi yang namanya irisan adalah anggota himpunan P yang juga ada di himpunan Q. Kita cari yang sama, yang di P ada, di Q ada, itu namanya irisan. Selanjutnya ada yang namanya gabungan. Gabungan adalah dua himpunan yang anggotanya hanya bilangan itu saja, misalnya anggota bilangan A saja, anggota bilangan B saja, dan anggota A dan B keduanya. Gabungan disimbolkan dengan huruf, ini seperti huruf U ya. Untuk gabungan himpunan A dan himpunan B, kita tuliskan dengan A gabungan B. Ekspresi notasi gabungan dapat digambarkan dengan ilustrasi di bawah ini. Ini himpunan A, yang ini himpunan B. Kalau tadi irisan itu hanya di tengah ya, yang merupakan irisannya A dan B, perpotongan himpunan A dan himpunan B. Sedangkan gabungan itu keseluruhan himpunan A ditambah himpunan A yang merupakan anggota himpunan B ditambah anggota himpunan B saja. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Misalkan kita punya himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B 2, 3, 5, 7. Maka A gabungan B. Perhatikan. Jadi semua anggotanya A dan anggotanya B kita tuliskan di sini. Tapi kita tuliskan secara urut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat yang B. 2 tadi sudah ditulis di sini, kita tuliskan satu kali saja. 3 sudah, 5 sudah. Nah, kita yang belum ditulis angka berapa? 7. Jadi intinya yang namanya gabungan itu semua anggotanya A dan anggotanya B kita tuliskan semua, jadikan satu. Tapi jika bilangan itu kembar, kita cukup tuliskan satu kali. Diagramnya seperti ini. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Yang namanya A gabungan B semuanya yang ada di lingkaran ini. Kalau irisan tadi berarti hanya 2, 3, dan 5. Kalau gabungan kita tulis semua. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal gabungan. Misalkan kita punya C, anggotanya A, B, C, D, dan E. Dan kita punya himpunan D, isinya anggotanya itu B, D, E, dan F. Maka C gabungan D adalah, kita tuliskan semua anggotanya C dan anggotanya D. Tapi jika huruf itu sama, kita tuliskan satu kali ya.
Kita lihat, ini ada huruf A, kita tulis dulu. Setelah A kita punya B, karena di belakang juga ada B, kita cukup tuliskan satu kali. Lalu ada C, selanjutnya D, E, dan seterusnya F. Nah, ini yang dinamakan gabungan, menggabungkan anggotanya A dan anggotanya B. Misalkan P, kita punya himpunan P, anggotanya 20, 21, 22, 23, 24. Dan Q, anggota himpunan Q itu 20, 22, 24, 26, dan 28. Maka P gabungan Q, kita gabungkan semua anggotanya P dan anggotanya Q, tapi yang sama kita cukup tuliskan satu kali. 20, 21, 22, 23, 24. Nah, kita masuk ke sini. 20, 22, 24 sudah. Berarti 26, lalu 28. Seperti itu ya. Jadi kalau irisan tadi itu, kita cari yang anggotanya itu ada di A, tapi ada di B juga. Sedangkan gabungan, kita menggabungkan semua anggotanya A dan anggotanya B. Untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu punya satu latihan soal, silahkan dicoba. Diketahui himpunan A itu 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Himpunan B anggotanya 3, 5, 7, dan 9. Maka tentukan A irisan B, yang B itu A gabungan B. Coba nanti dikerjakan, lalu tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Ibu mau cek kalian sudah paham atau belum tentang materi yang kita bahas hari ini. Ya, demikian materi hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya masih di operasi himpunan, nanti ada selisih, ada komplement. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.